Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pengenalan kesehatan remaja yang akan diisi oleh pemateri narasumber. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 1 Warureja yang berbahagia, perkenalkan, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai kesehatan remaja, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Suci Eza Maulina, guru SMK Negeri 1 Warureja. Tentunya kesehatan remaja menjadi suatu hal yang sangat penting, apalagi kita sudah menjalani kurang lebih hampir 2 tahun mengalami masa pandemi ini, yaitu pandemi COVID-19. Maka dari itu, kesehatan remaja ini sangat penting untuk kita jaga. Mengapa harus remaja? Karena remaja merupakan salah satu target utama yang sering lalai terhadap kesehatan, terutama dalam hal virus corona ini. Nah, bagaimana seseorang dikatakan sehat? Sebenarnya dimensi sehat itu ada 4 nih. Dimensi sehat itu ada 4. Yang pertama sehat tubuh ya Bu Isti. Ada sehat tubuh. Sehat tubuh itu yang bagaimana sih? Sehat tubuh itu ketika diri kita merasa bugar, tidak lemas, tidak pucat, serta mampu melaksanakan aktivitas dengan baik secara fisik. Kemudian dimensi yang kedua itu ada yang namanya dimensi kesehatan otak, yang kita lihat dari otak. Bagaimana dimensi kesehatan secara otak itu? Dimensi kesehatan secara otak itu, kita sebagai remaja atau peserta didik mampu menangkap apa yang disampaikan bapak atau ibu guru atau mungkin orang tua kita dengan baik. Kemudian yang ketiga ada dimensi hati. Dimensi hati itu yang bagaimana? Dimensi hati itu perasaan bahagia, perasaan tidak mudah marah, perasaan sabar, serta perasaan kita mampu menjalankan aktivitas dengan baik sesuai hati kita. Dan yang terakhir adalah dimensi jiwa. Dimensi jiwa itu kaitannya dengan kerohanian kita, yaitu secara agama. Kita mampu menjalankan ibadah dengan baik, kita mampu menjalankan apa yang disuruh oleh agama kita, terus mampu menjauhi apa yang dilarang agama kita melalui akhlak dan perbuatan kita. Jadi keempat dimensi ini harus dijalankan dengan seimbang, maka seseorang itu dapat dikatakan remaja yang sehat, begitu ya. Terus bagaimana menjaga pola hidup sehat khususnya untuk anak-anak kita, ya, khususnya di masa pandemi sekarang ini, Bu? Berkaitan dengan sehat, tentu kita akan mempertanyakan bagaimana proses menuju sehat itu, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, terutama untuk kalian semua remaja ya, remaja SMK Negeri 1 Warureja. Pola hidup sehat itu dimulai dari kita bangun pagi sampai dengan kita tidur lagi. Bagaimana? Yang pertama dimulai dari bangun pagi. Ada lagunya ya, Gusti ya. Gimana lagunya? Bangun tidur, terus mandi, ya kan? Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, dari lagu itu saja sudah terlihat bahwa kita sebenarnya sudah diajarkan pola hidup sehat sejak kecil. Tapi remaja sekarang beda lagunya. Bangun tidur, ku ambil HP. Tidak lupa main game online. Habis itu WhatsAppin pacar. Habis itu tidur lagi, ya kan? Makanya kita sebagai remaja tentu harus menjalankan pola hidup sehat yang sebenarnya. Apalagi kita WFH. Jangan sampai dengan adanya belajar di rumah atau bekerja di rumah justru menimbun penyakit yang baru. Kita nggak positif corona, tetapi kita positif darah tinggi atau penyakit-penyakit yang membuat kita malas. Nah, bagaimana pola hidup sehat? Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Bangun tidur tepat waktu jam berapa? Jam berapa? Minimal kalau kita beragama Islam itu saat subuh ya. Setelah bangun tidur, kita membersihkan diri dan membersihkan lingkungan.
Membersihkan diri meliputi mandi, gosok gigi, kemudian membersihkan lingkungan tadi, membersihkan tempat tidur atau barangkali membantu orang tua. Kemudian kita melaksanakan dimensi kejiwaan kita, yaitu berkaitan dengan kerohanian kita, menjalankan ibadah sholat subuh. Setelah membersihkan diri dan lingkungan, tentu saja kita melakukan yang namanya sarapan pagi. Tidak hanya sarapan pagi, makan makanan dalam sehari 3 kali sehari, kita juga perlu makan makanan dengan gizi yang seimbang. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik. Hindari aktivitas fisik yang menggunakan kendaraan bermotor terlalu berlebihan. Gunakan cara dengan jalan kaki atau bersepeda sehingga kita mampu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Selain itu mengurangi polusi untuk lingkungan sekitar bagi yang tinggal di perkotaan. Ada juga selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan fisik lainnya yang bermanfaat seperti membantu orang tua. Bagi yang orang tuanya bertani, kita bisa melakukan kegiatan bertani atau kegiatan lainnya yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Sampai aktivitas lain yang kita lakukan hingga kita tidur malam kembali, gitu ya Bu istilahnya. Nah, gizi yang seimbang itu seperti apa ya Bu ya? Oh ya, gizi yang seimbang ya. Kita kan remaja, bukan kita ya, kalian. Kalian kan remaja, jadi kalian itu masa-masa tumbuh kembang yang sangat baik gitu ya, tumbuh kembang otak maupun tubuhnya. Jadi kalian perlu makan makanan dengan gizi yang seimbang. Bagaimana makanan gizi seimbang itu? Kita lihat konsep isi piringku. Pak, isi piringku ya. Isi piringku itu dengan logo piring, kemudian kita bagi menjadi beberapa menu. Ada sepertiganya berupa karbohidrat atau makanan pokok. Kemudian sepertiganya lagi kita isi dengan sayur mayur. Kemudian seperenamnya kita isi dengan buah-buahan serta lauk pauk. Nah, konsep ini sebenarnya harus kita pakai untuk makanan yang kita makan sehari-hari. Tidak perlu makanan mewah, mungkin lauk pauknya harus daging atau makan makanan yang mahal. Cukup kita menggunakan makanan-makanan bahan pangan sekitar. Makanan pokok barangkali tidak perlu kita menggunakan mie spaghetti, cukup dengan beras atau barangkali kentang atau ubi, singkong, itu termasuk dalam makanan pokok. Hal itu merupakan sumber tenaga ya. Kemudian ada sayur mayur. Di rumah adanya kangkung, boleh kita makan oseng-oseng kangkung, sayur bayam atau sayur-sayur lain yang tersedia di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian ada lauk pauk. Boleh kita makan makanan ikan, boleh ikan teri, ayam, bahkan untuk yang lebih mampu bisa daging atau makanan lauk pauk yang lainnya, bisa tempe, tahu, itu juga sebagai sumber protein nabati. Kemudian dilengkapi dengan buah-buahan. Buah-buahan tidak perlu beli anggur, kiwi, ataupun buah-buahan yang mahal lainnya. Cukup kita memanfaatkan hasil kebun, pisang, ya bisa kita makan pisang. Mangga. Yang penting jangan nyolong pisang tetangga ya. Kita makan pisang yang ada saja punya sendiri. Kemudian ada apel, nanas, ataupun makanan-makanan buah-buahan bergizi yang lainnya begitu. Yang penting mengandung karbohidrat sebagai sumber kalori, protein nabati, protein hewani, ada vitamin, ada mineral, serta air minum yang cukup gitu Bu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk gizi seimbang itu ya. Contohnya bagaimana? Contoh yang makanannya? Iya, contoh makanannya. Oh, mungkin contohnya kita pagi-pagi makannya ada nasinya, ada kangkungnya, ada lauk tempe, kemudian cukup 1 ikan, tidak perlu 5 atau 10 ya. Terus kemudian kudapannya bisa buah-buahan pisang tadi dan minum air putih. Tidak perlu boleh kalau ada susu-susu, kalau tidak ada cukup air putih, gak apa-apa. Gitu saja. Dan kita lakukan sarapan pagi sebelum jam 9 ya. Sebelum jam 9 harus sudah sarapan pagi, kemudian makan siang, makan malam
jangan mepet jam tidur. Mungkin itu pola hidup sehat secara makanan. Nah, sekarang kan lagi maraknya anak-anak remaja sekarang diet. Kadang kita timbang BB-nya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu pada diet itu bagaimana untuk di masa pandemi sekarang ini? Iya. Bagus ya, diet itu mungkin adalah suatu usaha untuk menuju tubuh yang ideal, terutama bagi para remaja. Tentunya menginginkan penampilan yang cantik, ganteng. Aduh, terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu pendek, terlalu tinggi. Ya, diet itu bisa kita lakukan, namun hanya untuk orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan. Ya, ingat, kelebihan berat badan. Untuk kita remaja yang masih standar-standar saja, nggak perlu kita makanan dietan seperti itu ya. Justru itu akan menyiksa. Contohnya diet hanya makan daging saja, makan nasi gitu ya. Bangkrut orang tua kita ya. Kemudian yang kedua, nggak makan nasi, padahal bapaknya petani. Sayang sekali ya, berasnya nggak dipakai. Cukup kita makan makanan yang cukup dan bergizi serta pola hidup sehat, maka berat badan kita insya Allah akan tetap ideal, tidak berlebihan. Jadi jangan menyiksa diri sehingga akan menurunkan imun tubuh kita. Ada nih lagi upacara pingsan. Loh, kenapa pingsan, Mbak? Saya nggak sarapan, Bu. Kenapa nggak sarapan? Saya diet, Bu. Jangan nyiksa ya, nanti kena corona loh ya. Jadi baiknya kita cukup makan makanan bergizi dan menggunakan aktivitas fisik ya. Jangan bermalas-malasan cuma di kamar tadi mainan HP. Insya Allah kita akan menuju fisik yang ideal serta hidup yang sehat gitu. Terus cara menjaga imun kita di masa pandemi itu seperti apa, Bu? Ya, tadi katanya dengan sehat dan imun tubuh. Tadi kalau kita sehat kan imun tubuhnya naik ya. Tadi udah makan makanan bergizi, olahraga, lakukan kegiatan manfaat dan hindari keluar rumah. Tentunya untuk meningkatkan imun tubuh yang pertama adalah bahagia. Nah, bahagia dulu ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga ada olahraga. Kemudian yang keempat menjaga kebersihan. Dan yang kelima adalah menerapkan 5M. Apa itu 5M? 5M. Ada 5M, dulu 3M, sekarang udah 5M ya. 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau kepepet, kita bawa hand sanitizer di rumah. Yang kedua, memakai masker. Gunanya apa? Untuk menghindari cairan yang barangkali orang lain keluarkan sehingga menularkan ke kita, yaitu virus corona itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak, menjaga jarak dong. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita stop ke mall dulu, kita stop ke pasar malam dulu, kita stop ke sekolah dulu, termasuk untuk menjauhi kerumunan. Tadi yang kelima ya, terakhir ya. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu berarti kita di rumah saja. Belajar di rumah, makan di rumah, mandi di rumah ya, tidurnya juga di rumah. Pokoknya kita di rumah saja. Cukup kalau misalkan kepepet banget barangkali sakit atau perlu ke rumah sakit, kita bisa keluar untuk ke rumah sakit. Dan stop panic buying ya. Cukup dengan makanan-makanan bergizi. Kita tidak perlu membeli vitamin-vitamin yang berlebihan atau mungkin susu-susu yang lagi hits yang sedang diserbu ya. Jadi cukup tidak perlu membeli hal-hal seperti itu. Cukup kita makan makanan bergizi dan pola hidup sehat, maka imun kita akan baik gitu ya. Tidak perlu membeli hal-hal yang dianggap remeh seperti itu. Apalagi ini kan katanya sudah brand susu itu udah berkurang, terus dipaksakan gitu ya. Harus dipaksakan, nanti sebentar lagi timbul brand palsu. Iya. Sehingga malah merugikan kesehatan, membahayakan kita semua. Jadi selama WFH atau belajar di rumah, terapkan pola hidup sehat untuk para remaja. Hindari hal-hal yang merugikan kita.
sehingga tidak mengganggu kinerja otak kita, tubuh kita, hati kita, serta jiwa kita, agar kita tetap sehat. Begitu saja ya. Sudah cukup? Cukup ya, sudah terlalu lama. Ya, terima kasih kepada Bu Esa sudah menyampaikan pengenalan mengenai kesehatan remaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya anak-anak kita peserta didik baru ya yang sedang MPLS, ini kegiatan MPLS. Semoga tetap semangat, menjaga imun kita, tetap di rumah saja, dan tadi tetap bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Iya. Untuk anak-anak peserta didik baru, setelah ini kalian silakan mengisi daftar hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di link di deskripsi di bawah ini. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.